Semuanya, Assalamualaikum. Dengan aku Rindi Wulandari. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya, amin. Sharing kegiatan hari ini, aku lagi buatin bekal ya untuk pas suami. Tapi bekalnya yang simpel-simpel aja, karena kebetulan ini tuh aku agak kesiangan ya bangunnya. Untungnya di kulkas ada bahan yang bisa dimasak. Dan ini tuh aku baru selesai ya ngegoreng sosis. Ini dari brand Kimbo BTW, kalau ada yang kepo ya, warnanya merah dan rasanya enak. Terus ini aku mau ngegoreng ikan patin. Untungnya ikan patinnya itu sudah aku marinasi ya, jadinya ini tinggal digoreng aja. Aku nggak tahu kenapa setiap ngegoreng ikan patin itu pasti masih ada berasa tanahnya ya, tapi di area perut. Terus aku tuh kayak udah ngebumbuin yang lumayan medok gitu ya, pakai ketumbar dan segala macem lah perbumbuannya, tapi tetap aja gitu masih ada rasa tanah di area perut ikan patinnya. Kalau teman-teman di rumah punya tips ya cara menghilangkan bau atau rasa tanah di ikan patin ini, boleh banget ya di komen. Karena aku ya kalau makan ikan patin maksudnya udah nggak makan di area perutnya, jadi bagian dagingnya aja, karena aku nggak suka gitu rasa tanahnya. Padahal ikan patin ini tuh enak banget ya rasanya, terus dia itu nggak ada tulang, dagingnya juga lembut, pokoknya enak banget. Cuma ya itu permasalahannya di area perutnya itu aja yang aku kurang suka ya. Nah ini si ikan patinnya itu mau aku baladoin, kebetulan aku masih punya stoknya di dalam kulkas. Aku baladoin beberapa potong aja, dan beberapa potongnya nanti mau disisihkan ya buat kakak Caca. Untuk sayurnya aku mau bikin tumis labu siam. Kemarin itu aku ada beli labu siam ya, yang kecil-kecil masih muda, biasanya kan direbus aja. Nah aku tuh pengen coba ditumis, dan karena dia masih muda jadi kulitnya masih bisa dimakan ya, aku nggak kupas kulitnya, diiris-iris langsung aja. BTW sampai sekarang aku tuh masih belum survei sekolahan kakak Caca ya. Sekilas udah nyari info sih sekolah-sekolah apa aja yang ada di sekitar rumah aku, dan udah dapat beberapa opsi. Nanti kita cari hari ya untuk survei langsung ke sekolahnya. Aku nggak tahu ya ini tuh bisa langsung sekolah atau enggak, karena kan aku daftarnya bisa dibilang di pertengahan semester 1. Jadi itu tergantung sekolahnya masih punya kuota atau enggak. Kalau misalnya udah full, jadi mau nggak mau kita sekolahnya itu di tahun depan ya, di tahun ajaran baru. Atau kalau enggak nanti diusahakan dulu cari sekolah yang masih ada kuotanya ya. Karena aku tuh sebenarnya nggak mau nunggu sampai tahun depan, itu lumayan lama jedanya. Takutnya kakak Caca udah keenakan di rumah. Biasanya ya kalau anak-anak itu sudah terbiasa di rumah, memulai untuk sekolah lagi tuh jadi PR baru. Makanya aku tuh pengennya kalau bisa nanti cari sekolah yang bisa langsung masuk gitu, jadi daftar langsung sekolah. Kalau nunggu tahun depan kelamaan ya, dan ya semoga aja bisa dapat gitu sekolah yang diinginkan. Untuk biaya sekolah yang aku dapat info ya dari tetangga, katanya untuk biaya di sini tuh bisa dibilang sih sedikit lebih tinggi ya daripada di Lombok. Nah nanti aku usahakan deh supaya dapat sekolahnya ya kurang lebih 11-12 lah ya, nggak terlalu jauh beda gitu maksudnya untuk harga SPP dan biaya pangkalnya. Teman-teman di rumah mungkin yang suaminya juga dimutasi mungkin pernah ngalamin yang aku alamin saat ini ya. Kalau anak pindah di pertengahan semester itu biasanya jadi kerugian yang tidak terduga ya, yang harus kita tanggung, karena biaya sekolah yang sudah kita keluarkan sebelumnya itu tidak di cover sama perusahaan ya. Tapi ada juga sih perusahaan yang mau mengganti biaya pendidikan anak yang misalnya udah daftar duluan gitu. Ini bisa dibilang salah satu kerugian ya kalau misalnya dimutasi, belum lagi nanti kita harus mengeluarkan biaya lagi untuk daftar di sekolahan yang baru. Nah ini bekal untuk makan siang pas suami udah jadi ya. Ada balado ikan patin, sosis goreng, sama tumis labu siam. Habis ini aku mau istirahat dan mandi, lanjut ya kita beberes rumah. Sebelum beberes, ini aku mau cerita ya dan sharing sama teman-teman di rumah.
ruangan atau kamar yang aku tempatin ini tuh ternyata lembab dan ada bau apeknya ya. Makanya aku tuh butuh solusinya aku menggunakan Notel Dehumidifier Suvo NTL DH2. Waktu survei rumah kontrakan aku tuh nggak sadar gitu ya kalau dindingnya itu ternyata lembab, karena pas aku cek ya biasa aja gitu maksudnya. Dan ternyata dindingnya itu lumayan lembab ya setelah kita tempatin. Nah kurang lebih kayak gini deh keadaannya ya. Udaranya sih dingin, tapi tuh dingin yang lembab dan ada bau apeknya. Belum lagi di dalam kamar itu aku ada toilet ya, makanya bertambah lagi lah masalah yang menyebabkan kamar ini jadi lembab. Ditambah lagi ventilasi di kamar ini tuh kurang baik ya, karena jendela dan ventilasinya itu ada di dalam ruangan. Makanya aku tuh butuh banget dehumidifier sebagai alat yang mengurangi kelembapan dari udara di ruangan yang lembab. Notel Dehumidifier Suvo ini tuh mudah digunakan karena fiturnya sudah touchscreen, dia ada lampu 7 warna. Jadi selain sebagai dehumidifier juga bisa jadi lampu tidur. Terus juga kapasitas tangki airnya itu udah 1,1 liter, besar ya untuk menampung uap air. Belum lagi wattnya kecil, cuma 23 watt aja. Yang paling penting garansinya 2 tahun ya, alias 24 bulan dengan service center di 31 kota di seluruh Indonesia. Satu alat ini cukup ya untuk ruangan dengan luas kurang lebih 15 meter persegi. Terus ini tuh dia kecil, jadi itu bisa diletakkan di mana aja yang kita mau. Bisa ditaruh di berbagai macam ruangan ya yang lembab, dan beratnya juga cuma 1 kilo, ringan ya. Terus desainnya juga minimalis, estetik dengan harga yang terjangkau. Kamar yang lembab itu tidak baik ya untuk kesehatan karena bisa menimbulkan berbagai macam efek negatif. Salah satunya itu bisa mengurangi kualitas tidur kita, belum lagi bisa mengganggu pernapasan. Apalagi aku tuh sama kakak Caca punya riwayat alergi, terus aku juga ada asma. Belum lagi kalau kamar lembab juga bikin furniture kita itu jadi jamuran. Ini aku tunjukin ya cara penggunaannya, gampang banget, tinggal disentuh aja ya tombol on off nya. Kalau dehumidifiernya sudah mati, nah ini tinggal kita buang aja uap air yang sudah tertampung di tangkinya. Ini hasil penggunaan kurang lebih sekitar 4 jam ya. Di kamar ini sudah ada uap airnya. Bayangkan betapa lembabnya kamar ini, karena baru beberapa jam aja itu udah lumayan banyak ya uap airnya. Tangki airnya ini mudah untuk dilepas pasang dan mudah dibersihkan. Nanti tinggal dibilas aja, dikeringkan dan tinggal dipasang lagi, bisa untuk digunakan kembali. Aku ngerasain banget ya manfaatnya dehumidifier ini buat kesehatan. Biasanya kalau kita tidur di kamar yang lembab itu ngerasa kurang nyaman ya, berasa banget gitu udaranya basah. Nah setelah menggunakan dehumidifier ini, aku ngerasa udara di kamar aku tuh jadi lebih kering gitu ya. Pokoknya udah nggak ada bau apek lagi. Terus kamar juga berasa banget sudah tidak lembab. Teman-teman mungkin di rumahnya yang punya kucing ya juga bisa menggunakan dehumidifier ini supaya kucingnya itu atau anabulnya bebas dari penyakit flu dan bebas dari infeksi jamur. Apalagi kalau hari hujan ya, biasanya kamar yang lembab akan makin lembab. Makanya aku menggunakan dehumidifier ini. Suaranya juga halus banget, bisa dibilang gak ada suara ya. Dan buat teman-teman mungkin yang butuh solusi yang sama untuk kamar yang lembab dan mau samaan produknya, bisa langsung cek aja link di description box. Lanjut ya, mumpung kakak Caca masih tidur, kita beresin rumah. Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri kan, ventilasi sama jendela di kamar aku tuh masih di dalam ruangan. Karena ada toilet juga ya di kamar, makanya kamar di nomor 1 itu lebih lembab dibandingkan kamar yang kedua. Kalau kamar yang kedua dekat jemuran ini, toiletnya nggak ada di dalam kamar. Terus dia lebih kena sinar matahari. Kamar kedua ini tuh lebih sehat lah ya dibandingkan kamar yang pertama. Dan karena sekarang sudah ada solusi, jadi ya alhamdulillah kamar yang pertama juga sekarang sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ini sambil nyapu-nyapu aku mau sharing juga ya teman-teman. Sampai sekarang rasanya aku tuh masih belum pede ya untuk nyetir mobil di Bandung, karena jalan di sekitar rumah aku tuh lumayan kecil dan macet. Rasa banget ya bedanya antara aku nyetir di Bandung sama di Lombok. Kalau di Lombok jalanannya lumayan masih lebar, terus nggak terlalu banyak kendaraan.
kan. Kalau di sini cenderung macet ya, makanya harus pintar-pintar mepet jalan gitu supaya mobil lain juga bisa lewat. Nah, aku masih belum pintar gitu untuk memperkirakan jaraknya, takut nanti nyerempet. Ya pokoknya masih belum pede ya untuk berkendara di Bandung. Jadi ya kayaknya aku mau motoran aja. Sesekali kalau ngelihat video lama di Lombok itu masih ada rasa kangen ya. Biasanya kan aku kalau nganterin kakak Caca itu bisa aku videoin proses perjalanannya, pemandangan di jalan. Nah kalau sekarang kayaknya nggak bisa ya, karena aku sudah naik motor, terus juga harus lebih fokus ya di jalan. Jadi ya mohon maaf ya, sudah tidak ada lagi pemandangan di jalan. BTW ini kondisi dapur aku yang baru ya, alhamdulillah sekarang dapurnya sudah lumayan lebih rapi, perintilannya juga udah lumayan banyak ya. Aku kasih bunga-bunga artifisial gitu supaya dapurnya jadi lebih cerah, nggak yang bosen banget gitu ya, dan supaya suasananya juga nggak jauh beda gitu dari dapur yang lama. Untuk bunga artifisialnya ini semuanya aku beli di Mr. DIY ya. Terus untuk pajangan-pajangan dapur ini teman-teman bisa cek aja link di description box atau keranjang di video. Ini untuk tempelannya aku nggak pakai paku ya, jadi ditempel pakai lem doang, karena aku berusaha untuk menjaga kondisi rumah ini tetap sama seperti sebelum aku sewa. Sampai setelah selesai masa kontraknya tetap harus dijaga ya kondisinya. Jadi kalau nanti misalnya aku mau paku memaku harus minta izin dulu sama pemilik rumahnya. Kurang lebih kayak gini ya kondisi dapur saat ini. Dan untuk rak peniris piring aku udah pesan di Shopee. Nanti kalau barangnya udah dateng kita unboxing bareng-bareng. PR aku yang lain adalah untuk memasang gorden kolong meja. Ini aku PR banget gimana caranya masang di sini. Dia berliku-liku gitu kan. Nah nanti dicari deh caranya ya supaya bisa dipasang gitu gordennya, supaya bisa terlihat lebih rapi. PR yang lain juga masih banyak ya sebenarnya, tapi kita pelan-pelan aja. Itu di kardus ada buku-buku kakak Caca ya, aku juga belum beliin tempatnya, jadi ya sementara di kardus dulu. Nah kurang lebih kayak gini aja situasi dan kondisi terbaru ya dari rumah kontrakan kita. Nah untuk laundry room ini tempelannya juga aku tempel pakai lem ya, lem double tip, jadi tidak dipaku. Lanjut, ini besok paginya aku mau ngajakin teman-teman untuk sarapan bareng ke tempat sarapan yang viral ya di Bandung. Kita pengen coba apakah seenak yang diinfokan ya. Ini tuh salah satu tempat sarapan yang memang aku cari, yang menjual sarapan Padang. Ini namanya Depot Bagindo. Aku datang di jam 8 pagi, udah lumayan ngantri ya. Kita pengen coba lontong sayurnya, katanya enak banget. Nah ini menu-menunya ada kopi tatungkuy, teh talua, terus ada lontong sayur cubada, lontong toco, ada pisang katan juga, ada kue mangkuk basaya. Pokoknya ini tuh semuanya khas Minang. Buat aku yang memang orang Padang bisa menemukan tempat yang menjual masakan yang Padang banget tuh luar biasa, seneng banget ya. Nah ini aku pesen kopi tatungkuinya dan kita pesen lontong sayur juga, tapi yang campur ya, jadi mix yang sayur cubada dan toco. Untuk toppingnya aku pilih telur aja kalau pas suami pakai rendang. Selain telur dan rendang juga ada tunjang ya sama tambusu. Terus pas aku cicipin ini rasanya Masya Allah, ini enak banget. Ini Padang banget. Ini rasanya ya Allah, ini enak banget, berasa kayak lagi makan lontong di Padang beneran ya, seenak itu. Dan fix aku bakalan balik lagi sih ke tempat ini ya buat sarapan, karena memang enak banget. Pokoknya teman-teman wajib deh cobain kesini. Oke, ini dia yang namanya kopi tatungkuy. Nah mungkin teman-teman ada yang baru pertama kali lihat, aku mau ngasih tahu cara minumnya ya, unik banget. Kita tiup dulu di bibir gelasnya ya pakai sedotan kayak gini sampai kopinya turun. Habis itu baru deh kita hirup. Jadi minumnya ditiup lalu dihirup. Ini rasanya enak banget, lama bana. Cuma sayangnya aku pesen kue mangkuk basaya indah ado alias sudah habis ya. Oke, kita pulang dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Bye bye.